Kompas TV sudah ada Nanda Aprilia dan juru kamera Feritska Immanuel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Nanda. Nanda, setelah sidang sebelumnya pihak Nadiem selaku pemohon ini mengajukan saksi untuk pembuktian. Lalu hari ini agenda sidangnya seperti apa? Selamat pagi Adisti dan juga saudara, betul sekali. Kemarin di sidang lanjutan pra-peradilan untuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim adalah pembuktian dari pihak pemohon, artinya dari pihak Nadiem Makarim. Pembuktiannya dilakukan dengan cara menghadirkan ahli hukum pidana yakni Profesor Khairul Huda bersertaan juga dengan berkas-berkas atau dokumen yang merupakan keputusan selama Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek. Ada sebanyak 186 dokumen kemarin yang juga turut disertakan. Nah, agenda hari ini, Adis dan juga saudara, adalah agenda untuk mendengarkan dari pihak termohon, artinya dari jaksa dari Kejaksaan Agung. Jadi artinya nanti jaksa dari Kejagung akan membuktikan apa-apa saja tuduhan yang memang menjadi landasan penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Karena tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka ini diakui oleh jaksa dari Kejagung, setidaknya mereka memiliki 4 alat bukti yang dimana ini juga diatur berdasarkan dari pasal 184 KUHP. Salah satunya beberapa diantaranya adalah alat bukti surat, alat bukti saksi. Nah, ini yang kemarin kalau saya cermati yang menjadi sorotan pada saat pembuktian dari pihak pemohon atau dari pihak Nadiem Makarim. Ahli yang dihadirkan dalam muka sidang kemarin ditanya banyak oleh pihak Nadiem terkait dengan keabsahan alat bukti. Yang pertama, alat bukti surat yang memang diakui sebelumnya dari pihak jaksa penyidik Kejagung bahwa alat bukti surat ini berdasarkan dari hasil audit BPKP yang dimana mereka sudah melakukan ekspos pada beberapa hari sebelumnya sebelum penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Nah, surat ini, alat bukti surat ini Adisti dipertanyakan oleh pihak pemohon Nadiem Makarim kepada ahli kemarin. Artinya kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh ahli Khairul Huda bahwa dengan adanya alat bukti surat ini dinilai masih kurang kuat berdasarkan landasan hukum. Karena kenapa? Karena surat yang dikantongi oleh jaksa dari Kejagung adalah surat yang memang dikeluarkan hasil audit dari BPKP. Sedangkan kalau menurut keterangan dari ahli yang harus mendeklar sah secara hukum adalah berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh BPK. Itu salah satunya Adisti dan juga saudara. Nah, kita akan cermati, kita akan lihat bersama nantinya juga akan dikeluarkan BAP pemeriksaan Nadiem Makarim ketika memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang menjadi pertanyaan juga oleh pihak Nadiem Makarim karena kuasa hukum menyebut bahwa Nadiem setelah ditetapkan sebagai tersangka tidak ada pemeriksaan ia sebagai tersangka, bahwa padahal ada alat bukti saksi yang di sini adalah merupakan saksi-saksi yang memang sebelumnya tidak dikonfrontir ataupun tidak dikonfirmasi terhadap Nadiem Makarim setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang jadi pertanyaan juga. Kita akan lihat bagaimana nanti BAP, kemudian juga alat bukti lainnya, setidaknya ada 4 alat bukti yang memang sudah dikantongi oleh jaksa dari Kejagung dalam penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Adisti. Oke, baik, kita akan lihat nanti seperti apa jalannya sidang pra-peradilan dari Nadiem Makarim yang menggugat status tersangkanya terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Feritska Immanuel melaporkan langsung.